Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya turun memenuhi kehidupan kita dan memenuhi tempat ini. Kiranya nanti firman itu berkuasa membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati. Oleh sebab itu kita memohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini. Puji Tuhan. Mari segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, Ya. di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Minggu lalu telah saya sampaikan, kiranya itu masih jelas di dalam ingatan kita, karena firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam roh daging, ditutup di hati kita. Ayat yang kedua, Pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. bukan yang di bumi. Terus, Sebab kamu telah mati, ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. puji Tuhan. Dua hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih di bumi ini. Dua hal yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini. Satu, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, sekarang kita akan memperhatikan keterangan yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Matius, diawali dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Diawali dari Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Silahkan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Ya. bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem Ya. dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, Ya. imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, Ya. lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Ya. dan menegur Dia. Ya. Katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Ya. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Puji Tuhan. Sesudah selesai menceritakan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Pendeknya Petrus menolak salib Kristus. Di sini kita melihat Petrus menolak salib Kristus. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Ya. Enyahlah iblis, Enyahlah iblis. Terus, engkau suatu batu sandungan bagiku. ya, Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sama artinya tidak memikirkan perkara di atas, melainkan memikirkan perkara di bawah. Sebab Petrus menolak salib Kristus.
Amin, saudaraku. Amin. Sebaliknya, di sini kita melihat Yesus rela menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena ia memikirkan perkara yang di atas. Ia tidak memikirkan perkara di bawah. Amin, saudaraku. Ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah yang di surga, Bapa di surga. Ia tidak memikirkan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh kita memperhatikannya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat 8. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Ya. Kristus. Ya, terus Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan Ya. yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, terus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. puji Tuhan. Yesus memikirkan perkara yang di atas dengan bukti ia tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan A. mengosongkan dirinya, B. mengambil rupa seorang hamba, C. menjadi sama dengan manusia. Di sini kita perhatikan Yesus memikirkan perkara yang di atas, bukan memikirkan perkara yang di bawah. Amin, saudaraku. Amin. Dengan bukti ia tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Andai kata Yesus mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, ia tidak akan melepaskan segala sesuatunya. Kalau Yesus memikirkan, kalau Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, ia tidak akan mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi jelas di sini kita perhatikan betul-betul Yesus memikirkan perkara yang di atas. Dengan bukti ia tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan A. mengosongkan dirinya, B. mengambil rupa seorang hamba, C. menjadi sama dengan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Sejenak kita memperhatikan ketiga hal tersebut tentang mengosongkan dirinya. Tentang mengosongkan dirinya. Kosong sama artinya menghampakan diri atau berada di titik nol. Kosong sama artinya menghampakan diri atau berada di titik nol. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Boleh pembacaan ayat 1, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya. Gelap gulita menutupi samudra raya. Perhatikan bagian ini terus. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Puji Tuhan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut. Permukaan air laut adalah titik nol. Permukaan air laut adalah titik nol. Berarti orang yang menghampakan diri adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Amin, saudaraku. Amin. Tadi di sini kita perhatikan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air laut. Sedangkan permukaan air laut adalah titik nol. Berarti orang yang menghampakan diri, orang yang mengosongkan diri adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau dia tidak menghampakan diri, tidak mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan, ia tidak penuh, tidak diisi dengan penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jauh tentang orang yang menghampakan dirinya di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 6 sampai ayat 7. Injil Yohanes pasal yang ketiga
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Perhatikan. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Iya, orang yang hidup menurut hawa nafsu daging. Ini gambaran dari orang yang hidup menurut hawa nafsu daging. Terus, dan apa yang dilahirkan dari roh iya, adalah roh. Nah, ini manusia rohani penuh dengan Roh Kudus, diisi penuh dengan Roh Kudus. Ayat 7. Janganlah engkau heran, iya, karena aku berkata kepadamu, iya, kamu harus dilahirkan kembali. Iya. Yesus berkata kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Selanjutnya Yesus kembali berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Selanjutnya Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Tujuannya adalah supaya Nikodemus mau menghampakan atau mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Siapa Nikodemus ini? Nikodemus ini adalah pemimpin kepala rumah ibadat. Bayangkan, pemimpin kepala rumah ibadat, tetapi kalau pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan tidak menghampakan diri di hadapan Tuhan, saya kira pemimpin semacam ini tidak pantas untuk menjadi contoh teladan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus selanjutnya berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Tujuannya supaya Nikodemus mau menghampakan atau mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan. Setuju? Mau menghampakan diri di hadapan Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi yang sudah melayani Tuhan harus betul-betul menghampakan diri, mengosongkan dirinya. Jangan selalu merasa diri hebat, mengerti, lebih benar, lebih tahu. Harus menghampakan diri, harus mengosongkan diri supaya nanti diisi penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Ayat 8, Yesus. Angin bertiup kemana ia mau. Angin bertiup kemana ia mau. Tidak bisa ditahan. Terus, dan engkau mendengar bunyinya. Engkau mendengar bunyinya. Terus, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, iya, atau kemana ia pergi. Terus, demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kehidupan yang menghampakan dirinya, mengosongkan dirinya, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu daging. Persis seperti angin yang bertiup kemana ia mau, dan kita hanya mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Seperti itulah orang yang menghampakan dirinya di hadapan Tuhan. Hidup kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kehidupan yang menghampakan dirinya, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ia tidak dikuasai oleh hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Amin. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup menurut hawa nafsu daging, berarti menuruti keinginan daging. Beda dengan orang yang menghampakan diri, mengosongkan diri, diisi penuh dengan Roh Kudus. Nanti dipimpin oleh Roh Kudus, persis seperti angin yang bertiup saja. Tidak kuasa terhadap Roh Tuhan. Dia tidak berkuasa atas dirinya selain Roh Tuhan. Terus baca. Mereka yang hidup menurut roh, iya, memikirkan hal-hal yang dari roh. Iya, puji Tuhan. Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, atau memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan memikirkan perkara yang di bawah.
dan tidak bermega dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Tidak bermega terhadap daging, tidak bermega terhadap perkara lahiriah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, Ya, melainkan dalam roh. sebab diisi penuh dengan roh Tuhan. Terus, Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. memang roh itu diam. Terus, Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, iya, ia bukan milik Kristus. perhatikan sungguh-sungguh. Kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita. Amin, saudaraku. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kita, dan sampai akhirnya kehidupan yang diisi penuh dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah kehidupan yang menghampakan diri, mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Ia diisi penuh dengan Roh Kudus. Ia tidak kuasa lagi terhadap dirinya selain Roh Kudus, dan sampai pada akhirnya menjadi milik Kristus. Untuk apa kita hidup menurut hawa nafsu daging tetapi bukan milik Kristus? Lebih baik saja kita menghampakan diri, mengosongkan diri, tetapi diisi penuh oleh Roh Kudus, tidak kuasa lagi atas dirinya sendiri, sampai menjadi milik Kristus. Itu jauh lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Ayo kita belajar dari apa yang kita dengar, ya. Amin, saudaraku. Semakin hari harus semakin dewasa. Itu artinya kita berada di dalam penggembalaan ini untuk terus tergembala, diisi penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita jauh dari penggembalaan, tidak akan mungkin diisi penuh dengan Roh Kudus. Ketahuilah itu dengan baik. Puji Tuhan. Itu tentang mengosongkan diri, menghampakan diri. Sekarang tentang mengambil rupa seorang hamba. Tentang mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, kita tidak akan mengambil rupa Tuhan. Kita tidak akan mengambil rupa seorang Tuhan kalau kita betul-betul mengambil rupa seorang hamba. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Injil Lukas 22 ayat 24. Injil Lukas 22 ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan waktu perjamuan malam. Ya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Pertengkaran terjadi di antara murid-murid. Terus, Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? puji Tuhan. Murid-murid bertengkar satu dengan yang lain karena masing-masing mengambil rupa seorang Tuhan, tidak mengambil rupa seorang hamba. Kalau andai kata 12 murid mengambil rupa seorang hamba, tidak akan mungkin terjadi pertengkaran, tidak akan mungkin terjadi perselisihan, tidak akan mungkin terjadi miskomunikasi. Apalagi membesar-besarkan diri, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi karena mereka mengambil rupa seorang Tuhan, sehingga masing-masing membesarkan diri. Tetapi ketika mereka membesarkan diri masing-masing, di situ terjadi perselisihan, di situ terjadi pertengkaran, di situ terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami. Langsung kita membaca ayat 26, dimulai dari ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, Ya, sebagaimana contoh ya, orang-orang dunia mengambil rupa sebagai seorang tuan. Ayat 25 sampai 26. raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ya, di sini kita perhatikan ayat 25 ini, kita perhatikan di ayat 25 ini, orang-orang dunia ini mengambil rupa seorang tuan, tidak mengambil rupa seorang hamba. Amin, saudaraku. Memang itulah manusia duniawi. Tidak ada seorang pun manusia duniawi mau mengambil rupa seorang hamba. Masing-masing mengambil rupa seorang Tuhan.
Sebagaimana di sini raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Kemudian orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Jelas orang-orang dunia mengambil rupa seorang tuan, tidak mengambil rupa seorang hamba. Tetapi tidaklah demikian di dalam Tuhan. Ayat 26. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kalau di dalam Tuhan, terus Melainkan yang terbesar di antara kamu Iya. hendaklah menjadi sebagai yang paling muda Iya. dan pemimpin sebagai pelayan. iya. Tetapi di dalam Tuhan, saudaraku, yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, kemudian pemimpin sebagai pelayan. Inilah rupa seorang hamba. Inilah rupa seorang hamba. Yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan. Inilah rupa seorang hamba. Itulah keadaan kalau hidup di dalam Tuhan, mengambil rupa seorang hamba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak seperti manusia duniawi berlomba-lomba untuk mengambil rupa seorang tuan, berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa yang terpintar, siapa yang terkaya. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Berlomba-lomba mengambil rupa seorang hamba. Berarti yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan. Itu rupa seorang hamba. Itu harus kita ketahui. Itu rupa seorang hamba. Itu harus kita ketahui, tidak boleh dilupakan. Supaya dengan mudah kita membawa kehidupan kita masing-masing teramal lebih imam-imam, membawa hidup kita rendah di kaki salib Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Amin, saudara Tuhan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Ya. Yang duduk makan atau yang melayani? Siapa yang terbesar, duduk makan atau yang melayani? Terus, bukankah dia yang duduk makan? itu untuk ukuran dunia, yang duduk makan. Terus, Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. puji Tuhan. Perhatikan pernyataan Yesus kepada murid-murid. Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus telah mengambil rupa seorang hamba. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya tandaskan, biarlah kiranya kita semua mengambil rupa seorang hamba. Teramat lebih imam-imam yang sudah melayani Tuhan, dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan, hendaklah mengambil rupa sebagai seorang hamba, supaya di antara pelayan-pelayan Tuhan tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi miskomunikasi. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Matius pasal 12. Mari kita lihat tadi kesimpulannya, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Injil Matius 12. Injil Matius pasal 12 ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus hamba Tuhan. Sinkron dengan Injil Lukas pasal 22 ayat 27. Yesus adalah hamba Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Amin. Terus banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. banyak orang mengikuti Yesus, dan di antara orang-orang yang mengikuti Yesus itu banyak orang sakit dan orang-orang itu pun disembuhkan. Terus Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dengan Dia. keras melarang murid-murid untuk memberitahukan siapa Yesus sebenarnya. Ayat 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Yesus menyembuhkan orang sakit, tetapi Ia dengan keras melarang murid-murid memberitahukan siapa Yesus sebenarnya. Pendeknya, Yesus mengambil rupa seorang hamba untuk menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya.
Amin, saudaraku. Kalau kita mengambil rupa seorang hamba, kalau kita mengambil rupa seorang hamba, betul-betul mengambil rupa seorang hamba, maka nubuatan demi nubuatan dari nabi-nabi akan tergenapi di dalam hidup, di dalam pelayanan, di dalam nikah dan rumah tangga. Nubuatan para nabi itu akan tergenapi di dalam diri dan di tengah ibadah pelayanan masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 18 sampai 19. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Iya, hamba yang mengambil rupa sebagai hamba. Ingat, itu adalah pilihan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu pilihan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil rupa, imam-imam yang mengambil rupa seorang hamba, itu pilihan Tuhan. Siapa yang mau menjadi pilihan Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kiranya itu nyata. Kehidupan yang mengambil rupa sebagai seorang hamba itu adalah pilihan Tuhan. Tidak usah ragu. Yakinkan dirimu sebagai orang pilihan Tuhan. Terus yang kukasihi, ya, kemudian mengambil rupa sebagai seorang hamba adalah orang yang dikasihi Tuhan, penuh dengan belas kasih, hidup dalam kemurahan. Amin, saudaraku. Kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, diberi nafas hidup, itu kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus yang kepadanya jiwaku berkenan. Sampai nanti Tuhan berkenan kepadanya. Terus Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan selanjutnya Tuhan menaruh rohnya ke atasnya. Puji Tuhan. Jadi kelebihan dari seorang pelayan Tuhan yang betul-betul mengambil rupa seorang hamba, banyak kelebihannya. Dia adalah orang pilihan, dia adalah orang yang dikasihi, kemudian jiwa Tuhan berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Kehidupan yang dikasihi, kemudian kepadanya jiwa Tuhan berkenan. Yang keempat, Tuhan menaruh rohnya ke atasnya. Puji Tuhan. Lalu terus, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Dia akan memaklumkan hukum ke atas bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Sampai pada akhirnya seorang pelayan Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa sama artinya menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Perlu untuk diketahui, kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran. Saudaraku, ketika Musa melihat bangsa Israel jatuh di dalam penyembahan berhala, menyembah patung anak lembu emas tuangan, saat itu juga dengan spontan ia memecahkan 2 loh batu yang berisikan 10 hukum Allah. Itulah gambaran dari salib Kristus. Ia telah memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib untuk memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, untuk menyatakan kebenaran yang sejati kepada bangsa-bangsa. Kebenaran yang sejati terletak pada salib. Di luar salib tidak ada lagi kebenaran.
saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi 2 loh batu yang berisikan 10 hukum itu gambaran dari Yesus disalibkan. Dengan demikian ia telah memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, menyatakan kebenaran yang sejati kepada bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, itu kehidupan dari seorang hamba, seorang pelayan Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba. Itu memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 1. Kita tidak perlu membaca kisah di mana Musa memecahkan 2 loh batu, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dipersingkat saja, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 2. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus Firman itu bersama-sama dengan Allah. firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 saja. Dan firman itu adalah Allah. Inilah firman Allah yang bersifat logos. Iya. Yohanes 1 ayat 1. Inilah firman Allah yang masih bersifat logos. Artinya huruf-huruf dari firman Allah ini ditulis di dalam 2 loh batu, kemudian juga ditulis dalam setiap lembaran-lembaran gulungan kitab. Itu bersifat logos. Huruf-huruf firman Allah ditulis dalam 2 loh batu dan juga pernah ditulis di dalam setiap lembaran-lembaran dari gulungan kitab. Jadi masih bersifat logos. Amin, saudaraku. Amin. Masih bersifat logos. Tetapi lihat ketika hukum dimaklumkan, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Mendarah daging. Terus. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Iya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Iya. sebagai anak tunggal Bapa. Iya. Penuh kasih karunia dan Puji kebenaran. Tuhan. Perhatikan kalimat firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Atau firman itu telah menjadi daging. Berarti logos menjadi rema. Amin, saudaraku. Logos menjadi rema. Ini terjadi ketika Yesus disalibkan. Yesus telah memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Firman telah menjadi daging. Berarti Yesus telah Yesus yang telah mengambil rupa sebagai seorang hamba telah memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Telah menyatakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Dari logos menjadi rema. Firman menjadi daging. Pada saat kapan firman menjadi daging? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Logos menjadi rema. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi seorang pelayan Tuhan tidak boleh ragu di dalam memikul salib. Tidak boleh berpikir untuk 2 kali di dalam memikul salibnya. Memang itulah keadaan dari seorang hamba, harus memaklumkan hukum. Kalau masih berhitung-hitung di dalam memikul salib, berhenti dulu dalam melayani Tuhan. Berhenti dulu. Baik dalam mengembalikan miliknya Tuhan 1/10, baik dalam hal memberikan buah sulung, baik dalam hal mempersembahkan persembahan khusus. Berhenti dulu dalam melayani Tuhan. Tidak dipaksa. Kalau masih berhitung-hitung memikul salibnya, karena seorang pelayan Tuhan yang mengambil rupa mengambil rupa seorang hamba harus memaklumkan hukum.
saudaraku? Amin. Dapat dipahami? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayo belajar mulai dari malam ini memikirkan perkara di atas, bukan di bawah saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kemudian dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kasih karunia yang satu, ia membawa kita kepada kasih karunia yang lain. Dari dosa yang satu diampuni, Tuhan ampuni lagi dosa yang lain, sampai nanti sempurna sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, Tetapi kasih karunia dan kebenaran Ya. datang oleh Yesus Kristus. kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab dia telah mengambil rupa seorang hamba. Ia telah memaklumkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, jangan lupa itu. Puji Tuhan, jangan dilupakan, jangan sengaja diabaikan. Haleluya. Sekarang kita kembali memperhatikan Matius 12 ayat 19. Matius 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia tidak akan berbantah Ya. dan tidak akan berteriak. Ya. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Praktek ketika ia memaklumkan hukum. Praktek ketika ia memaklumkan hukum. Satu, ia tidak akan berbantah. Dua, tidak akan berteriak. Tiga, tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Puji Tuhan. Artinya daging tidak bersuara, tidak bersungut-sungut ketika memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ketika memikul salibnya tidak bersungut-sungut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat dulu sejenak peristiwa itu digambarkan di dalam Yesaya. Peristiwa itu juga dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia dianiaya. Dia dianiaya, Tetapi dia membiarkan diri ditindas. dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka dan mulutnya. tidak membuka mulutnya. Ya, inilah peristiwa Yesus disalibkan dilukiskan oleh Nabi Yesaya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak ngomel. Tidak bersungut-sungut. Dia tidak ngomel. Tidak membuka mulutnya sama sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Barulah kita kembali membaca dalam Injil Matius 12 tadi, ayat 22. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat berapa? Ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Iya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Iya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Iya. Sehingga dengan demikian ia berkuasa memulihkan keadaan orang yang kecewa, putus asa dan patah semangat. Ia memulihkan keadaan orang-orang yang kecewa, memulihkan keadaan orang-orang yang putus asa, memulihkan keadaan orang-orang yang patah semangat. Dipulihkan kembali. Seandainya kalau seorang pelayan Tuhan suka bersungut-sungut di dalam memikul salib yang dipercayakan oleh Tuhan di atas bahunya,
maka kebenaran itu tidak akan sampai kepada orang lain. Dia tidak akan berkuasa memulihkan keadaan orang yang kecewa, putus asa, dan yang patah semangat. Tidak mungkin. Tetapi di sini kita melihat dia memulihkan keadaan dari orang yang kecewa, putus asa, patah semangat. Karena di dalam memikul salibnya, ia tidak bersungguh-sungguh, tidak ngomel, tidak menggerutu, hatinya tidak merongkol dan tidak mendongkol. Karena banyak orang yang memikul salib tapi hatinya merongkol. Tapi Tuhan lihat, tidak ada arti pelayanan semacam ini. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 40. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Oh. Iya. Tadi ya boleh baca 119 ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Boleh baca ayat 39. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Ya, lalukanlah celaku yang menggetarkan aku. Itu yang membuat dia kecewa, putus asa, patah semangat. Terus, karena hukum-hukummu adalah baik. ayat 40, perhatikan. Sesungguhnya aku rindu kepada Rindu titah-titahmu. kepada titah-titahmu. Terus, Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Kehidupan yang patah semangat, kehidupan yang putus asa, kehidupan yang celaka dihidupkan kembali. Puji Tuhan, dihidupkan kembali, digairahkan kembali sampai hukum itu menang. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Mengapa hukum itu menang kepada mereka yang putus asa, patah semangat, dan kecewa? Karena yang memaklumkan hukum itu adalah seorang pelayan Tuhan yang mengambil rupa seorang hamba yang tidak bersungguh-sungguh di dalam memikul salibnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang tentang menjadi sama dengan manusia. Sekarang tentang menjadi sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal yang kedua, boleh dulu baca ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tentang menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Yesus selain mengambil rupa seorang hamba, juga menjadi sama dengan manusia, tetapi dalam keadaan sebagai manusia yang merendahkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia yang rendah hati dan mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk wisata. Sebagaimana manusia wisata ke sana, wisata ke sini, jalan sana, jalan sini. Itu manusia. Tetapi manusia Yesus adalah manusia yang rendah hati. Jadi bukan sebatas wisata dari Cilegon ke Paropo atau wisata dari Paropo ke Cilegon, tidak. Menjadi manusia yang rendah hati. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan target. Yesus datang ke dunia bukan menjadi manusia yang suka dolan sana dolan sini, tapi menjadi manusia yang rendah hati dan mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baik, kita lihat dulu
keadaan yang rendah hati ini di dalam 1 Petrus di dalam, di mana itu? Ibrani coba. Ibrani ayat telah merendahkan dirinya di bawah kaki, di bawah tangan Tuhan yang kuat. 1 Petrus 5 ya. HP dimatikan. 1 Petrus 5 ayat 4, baca dulu. Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan layu ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. terus, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, terus. Sebab Allah menentang orang yang congkak, Iya. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu, biarlah kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 6 coba baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Kecilkan suara terus. supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Amin, saudara Tuhan. Tuhan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, biarlah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kelak kita ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, sebab kesombongan mendahului kejatuhan. Sebaliknya, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saat kita ini lewat ibadah pelayanan di hadapan Tuhan, sama artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan sampai kita datang beribadah, datang melayani Tuhan dengan kesombongan. Tapi biarlah kita datang di bawah tangan Tuhan yang kuat dengan segala kerendahan hati. Kalau kita meninggikan diri di bawah tangan Tuhan, di situ banyak ditolak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayo, mari kita perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Yesus Kristus, Anak Allah, memikirkan perkara di atas, bukan perkara di bawah. Sedangkan Simon Petrus, ia memikirkan perkara di bawah, sebab ia menolak salib. Amin, saudaraku. Kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.